si Kausan Nusantara ini merangkum segala peristiwa yang terjadi di Nusantara ini situ. Dan nggak tahu ya, ini cuman feeling kita aja. Nggak tahu, gue punya feeling kuat kalau nama Indonesia akan berubah sebentar lagi. Jadi Nusantara. Jadi Nusantara. Metosa artinya tuh nggak ada. Metosa itu akronim ya. Akronim dari nama sekolah gue waktu SMA di Medan, namanya Metode 1. Ya, jadi Metode 1 itu dulu dikenal namanya Metsa. Ya sama seperti kalau SMA 1 kan Semansa gitu. Terus kemudian satu kali gue bersama teman, karena dulu kita ngeband gitu, lalu iseng-iseng ada undangan main di salah satu pensi sekolah lain gitu. Kemudian kita buat project rap yuk gitu, iseng-iseng supaya ada namanya kan. Akhirnya kita main ke sekolah itu, bawain lagu sendiri, dan ternyata responsnya bagus banget dari anak-anak muda di Medan pada saat itu. Jadi akhirnya kita terusin project Metosa itu. Tapi pada saat di Medan, project Metosa itu adalah project hip hop, rap underground, tetap membahas isu-isu sosial pada saat itu. Nah sekarang baru kita jadikan sebagai format band. Karena kebetulan yang buat nama Metosa itu gue juga. Jadi gue merantau ke Jakarta 2011 untuk melanjutkan karir musik, yang mana gue bawa materi hip hop. Datang ke label-label ditolak gitu. Sampai akhirnya gue ketemu sama, dikenalkan lah ya, sama Once Michael. Terus Once tertarik bekerja sama gue pada saat itu untuk menjadi songwriter. Gue malah tiba-tiba punya hasrat yang lain, karena dari kecil gue menyanyi gitu. Gue dengerin Iwan Fals lah dari kecil. Gue dengerin Iwan Fals, lalu akhirnya gue jadi main musik dengan format solo, bawain lagu folk. Nah saat itu Metosa itu ya divakumkan gitu, hiatus lah sampai beberapa lama. Di tempat Once itu gue ketemu sama Kelana. Kelana ini kebetulan produser gue untuk project-project Mansen Munte juga, yang mana akhirnya gue perdengarkan sama dia lagu-lagu gue di Medan dulu, dan dia tertarik, lalu kita bersepakat untuk kita buat band yuk gitu. Bukan saya mas. Enggak disalahin, tenang aja. Enggak ada yang nyalain, enggak. Deg-degan. Bapak nanti di sosial politik. Belum. Baik, saya agak deg-degan. Enggak, ini kalau saya lagi ngomong Bapak diam nih. Baik. Saya diam, saya coba diam. Iya. Bapak kan partainya udah menang. Aduh. Bapak dari partai golongan karma. No. Dia Arab golongan kurma. Iya. Iya, jadi apa tadi ya? Karena Bapak ini sih. Karena dia, apa tadi Mas? Kenapa 2020 bikin band? Oh iya, Karena sorry. lu berani. Kenapa? Karena tuh berani banget. Tadi itu kan Iya. pandemi semuanya lumpuh. Benar, karena memang pas 2020 tuh semua nganggur. Ya kita sebagai pelaku musik tuh cuman bisa membuat karya, karena kalau kita cuman diem di rumah doang, justru kemungkinan besar kita mati itu kemungkinan kita mati itu lebih besar gitu. Jadi akhirnya gue sama Kelana bersepakat untuk melanjutkan lah lagu-lagu yang sudah ada, lalu kita rencanakan untuk membuat album. Nah di situ kita minta tolong tuh sama Agung. Agung ini dia ini seorang pimpinan orkestra. Apa namanya tuh? Pengangguran juga pada saat itu. Pengangguran. Dan Agung ini Kalau di sini tuh ada Adi MS kan. Nah kalau Ya. ini Agung XL. Agung XXL. Ya. Jadi Agung ini kita mintain tolong untuk ngisi strings. Ada dulu di lagu doa ya Agung ya. Lagu Doa. Kelana kebetulan temenan sama Agung. Agung ini kliennya lah, karena Kelana kan mixing engineering gitu ya. Gue tanya nih, Agung bayarannya berapa? Ternyata mahal. Ini strings udah jadi, enak. Gue mikir nih, aduh udah miskin. Gimana caranya? Karena gue sendiri, ya kan, waktu sendiri itu kan lebih banyak kita gunakan untuk berpikir, lalu kemudian dapatlah ide. Gue telepon Klan, kayaknya kita nggak bisa bayar Agung. Terus gimana? Dihapus aja? Jangan, tawarin dia untuk jadi member. Oh jadi itu ceritanya.
Ya, di Konserva itu jadi Dami ini juga memang sudah teman lama kita, saya sama Kelana sering kerja bareng Dami lah gitu. Lalu kemudian kita buat lagu yuk. Konserva itu kan isinya tentang memanggil kembali kebebasan. Karena kebebasan adalah satu-satunya yang hilang pada saat itu kan. Kita nggak bisa ketemu bahkan sama saudara kita sendiri. Nah, Konserva itu digarap oleh saya, Dami, dan Kelana pada saat itu gitu. Kemarin apa nih? Metizen lu bilang? Iya, apa kemarin? Metosen. Apa Metizen ya? bener? Metizen aja, bagus juga tuh. Netizen. Si Rina yang buat kemarin. Metizen. Oke, di Pop Asia kita resmikan ya. Resmi. Ini belum diresmiin. Di Pop Asia nih, kita resmikan nama pendengar, Metosa. penikmat dan pendukung musik Metosa adalah Metizen. Mantap. Thank you Pop Asia. Thank you. Mas sedih kalau diceritain. Panjang juga nggak apa-apa tuh ceritain. Siapa yang mau ceritain? Agung, Dami, Rina? Rina aja, Rina. Iya, karena yang dirasakan Metosa itu dirasakan oleh hampir 90% orang mungkin. Keresahan-keresahan di masyarakat, keresahan-keresahan sehari-hari sebetulnya. Jadi kondisi-kondisi sehari-hari di lingkungan sosial, di keluarga. Hal-hal yang kita, ya itu dekat dengan keseharian lah pokoknya. Jadi dimasukin lah si lirik-lirik itu yang dibuat oleh Manson itu di lagu-lagunya Metosa gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu spesifik ke mana arahnya, tapi justru umum yang dirasakan oleh banyak orang. Oke, umum dan dirasakan oleh banyak orang, tapi ini ruang lingkupnya masih Indonesia kan? Ini bisa di seluruh dunia loh, ini universal loh. Iya. Ini universal. Ini bisa di seluruh dunia dan akhirat. Iya, benar. Sampai ke alam barzah. Iya. Iya, pertama gue seneng musik. Kedua, dari dulu cita-cita memang pengen jadi penyanyi, tapi nggak laku. Sabar ya. Makasih ya Pak. Iya. Lebih laku di pelawak kan. Nah, lagu-lagu Metosa ini yang kayak tadi saya bilang mewakili isi-isi keresahan banyak orang, termasuk saya juga gitu. Nah, waktu tahun 2018 sebetulnya udah buat lagu sama Manson kan, di lagu Sensitif. Sensitif judulnya. Judulnya Sensitif. Nah, itu relate dengan kejadian waktu aku lepas hijab. Jadi itu Dihujat dunia. jadi itu udah masuk itu. Dari lirik-liriknya, dari gaya musiknya, memang suka aja. Dan dari dulu tuh memang sukanya musik-musik kayak gitu. Cuman karena selama di industri televisi itu disuguhkan musik-musiknya kalau nggak pop ya dangdut. Apalagi berapa tahun jadi host di acara dangdut gitu. Jadi begitu dikasih denger lagu-lagunya dia, itu kayak ada kehausan, dahaga yang akhirnya tersirami gitu. Ini loh maksudnya musik-musik yang aku pengen. Ini loh lirik-liriknya. Karena tertarik, ya makanya gabung. Nggak pikir panjang. Waktu itu kita sempat diskusi lama. Akhirnya memutuskan untuk oke, gue gabung 3 hari lah. Bisa gitu ya? Lah, lu nggak tahu. Lah, dia tuh baru tahu semua di sini kayaknya. Nerima, gue nggak ngelamar loh. Oh iya juga. Oke nih, Rina join sama Metosa. Apa pertimbangannya dari Metosa? Sebenarnya kalau ke Rina ya benar tadi yang dibilang Rina di awal karena memang udah kenal. Lalu kemudian kita tetap komunikasi. Satu kali tuh Rina tuh ngajakin kita main kuis di TV. Ini awal. Nah, saat sebelum main kuis itu kita nyantai-nyantai di luar. Dia nanya kan lagi sibuk apa sekarang? Metosa akhirnya gue jadiin band nih gitu. Lagunya begini gitu. Nah, Rina kan udah mulai tertarik di situ. Keren banget, gue mau dong. Nah, sebenarnya di situ kita udah oke untuk featuring lagi sebenarnya. Featuring 2 lagu. Lalu kemudian datanglah Rina untuk ngerjain lagu Nasi Goreng dan Angkara tuh pada saat itu. Udah featuringan gitu. Tapi akhirnya kita ngobrol lagi, gua, Agung, Dami dan Kelana
Memang kan kalau kalian dengar tuh Metosa itu memang di setiap lagunya di bagian refnya itu kan singelong gitu. Dan suasana vokalnya kan rame banget. Apalagi banyak lagu yang kayak lagu Kosong tuh nge-rap dari awal sampai akhir padat banget. Gua ya mungkin secara rekaman itu bisa dieksekusi, tapi gua bilang sama anak-anak, kayaknya ini band kalau vokalisnya 2 itu asik. Apalagi cewek gitu. Karena yang pertama kita ini cowok, mukanya jelek semua, main lagu berat, kagak laku ini band, gue bilang. Maksud Anda? Gila terus orang ini, Bang. Baik banget. Ya jadi akhirnya sepakatlah kita untuk gimana kalau kita ajak Rina yuk gabung, mumpung dia udah sempat ngisi kan dua lagu, dan itu makanya yang dibilang Rina, kita ada beberapa kali pertemuan untuk ngajakin Rina akhirnya jadi member gitu. Itu tentang konflik agraria. Kalau bahasa umum yang sekarang sedang ramai beredar ya, konflik agraria, cerita tentang satu keluarga petani yang punya cuman sepetak sawah, yang hidup dari situ, makan dari situ, menyekolahkan anaknya dari situ, sampai akhirnya tiba-tiba sawahnya ini dibakar. Saat udah mau masuk musim panen, udah menguning, dibakar, gagal panen otomatis. Lalu kemudian yang bakar itu ternyata adalah tetangganya sendiri dan ada saksinya. Kemudian bingung dong, ya gue makan gimana? Karena ini kan mau gue jual nih gitu ya. Nah akhirnya dia ketemu sama satu orang mafia gitu yang mau membeli tanah sawahnya ini dengan iming-iming, saya beli tetap jadi sawah dan Anda akan tetap bekerja di situ. Jadi tetap bisa hidup. Saat dia jual, dia dapat uang, dia sambung hidupnya lagi. Ternyata dia tak kunjung dipanggil untuk merawat sawah ini. Malah tiba-tiba udah datang mobil-mobil proyek dan semua persoalan itu jadi ruko. Jadi dia dihadapkan dengan satu situasi dan diberikan penawaran yang dia nggak bisa tolak. Nah itu tuh poinnya. Makanya getih itu kan darah artinya. Jadi nangiso ngenti mili getih tuntasan nesumu tuntas nesumu. Jadi nangislah sampai matamu mengeluarkan darah. Tuntaskan amarahmu, tuntaskan amarahmu. Jadi itu kayak anjing gue dibohongin nih sama dia gitu. Jadi sekesal itu dia sama orang-orang sama si mafia tanah ini gitu. Sampai akhirnya dia mau tidak mau harus menggulingkan tanahnya dengan harga murah. Saya nggak tahu. Aduh. Sumpah Pak, saya nggak tahu. Kamu simpen di mana itu? Saya cuma penjual bakso. Baksonya bakso borak lagi. Siapa? Rina jawab. Apa tentang kausa Nusantara. Kausa itu adalah sebab akibat segala sesuatu hal yang menyebabkan sesuatu. Kausa Nusantara itu ya Nusantara. Jadi segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh sesuatu yang lain akhirnya terjadi di Nusantara ini. Sebetulnya itu merangkum sih. Si kausa Nusantara ini merangkum segala peristiwa yang terjadi di Nusantara ini sebetulnya. Dan nggak tahu ya, ini cuman feeling kita aja. Nggak tahu, gue punya feeling kuat kalau nama Indonesia akan berubah sebentar lagi. Jadi Nusantara. Jadi Nusantara. Karena ya ini dari hasil bacaan juga di banyak bacaan dari sejarah-sejarah. Kalau dulu kan sebenarnya kan orang-orang pengennya nama kita itu kan Nusantara ya gitu. Nah sekarang nama Nusantara itu ada tapi belum dipakai. Makanya kalau kita mulai lihat ibu kota Nusantara, namanya itu ibu kota Nusantara bukan ibu kota Indonesia gitu. Ya. Jadi itulah makanya si kausa itu sebab-sebab yang menimbulkan satu kejadian di dalam Nusantara. Yang pengen kita sampaikan sebenarnya kalau kita memang kacau dari dulu sampai sekarang, omong kosong, kita disuruh tenang gitu. Percaya aja nih, hari ini banyak sekali ya informasi-informasi yang menurut saya itu merugikan rakyat gitu. Angkel Usman yang di Mahkamah Konstitusi sudah dipecat dari Ketua MK, tapi masih menggunakan fasilitas sebagai Ketua MK. Sungguhkah? Iya. Kayak nokta merah perkawinan.
Jadi hal-hal itu kan kenapa gue bawel tentang itu? Itu tuh pakai uang negara, anggaran tuh. Jadi apapun yang mau lu buat itu anggaran itu untuk rakyat gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa diem? Ini adalah bukti kalau sejak dulu sampai sekarang memang kita ini nggak pernah beres bernegara. Ya elit-elitnya party, rakyatnya mati, gitu. Jadi ini adalah satu gerakan, satu movement, ya karena kebetulan kita pelaku seni ya, dari musik, kita menyuarakan ini. Kami tahu nggak banyak yang bersuara seperti ini, corong ini memang masih kecil corong suara ini, tapi kami percaya dengan buat, sesuatu akan jadi besar gitu. Dan ketika suara ini besar, menyampaikannya lewat lagu. Ya, Rina juga ternyata sangat kritis, jauh di dalam itu tuh Rina sangat kritis tentang ini, makanya band ini tuh banyak banget kesamaan tentang visi cara kita memandang gitu. Kecuali ya Om kita. By the way, Agung ini aktivis 98. Dia salah satu orang yang menduduki gedung DPR. Kursi presiden sudah pernah gue dudukin. Kursi ketua MPR apalagi? Sangat mengerti. Sebetulnya dunia ini tidak baik-baik saja dari dulu. Kalaupun nggak ada konflik tuh pasti diciptakan. Ada yang menciptakan konflik itu selalu ada. Dan kalau jadi ini tuh kita itu tuh pasti akan selalu dibentur-benturkan karena ini untuk kepentingan mereka. Gitu. Jadi makanya kalau gue sih selalu bilang kita tuh harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang mandiri supaya nggak gampang dibentur-benturkan. Nah, keributan, kekacauan yang sering terjadi itu kan ya akibat orang-orang yang tidak mau berpikir. Makanya ada istilah yang menyebutkan betapa beruntungnya penguasa ketika rakyatnya tidak bisa berpikir. Nah, kalau kita bisa berpikir, apalagi berpikir mandiri, pasti itu nggak akan mudah diprovokasi, dibentur-benturkan satu sama lain tuh nggak akan mudah gitu. Emang gue dulunya? Agung? Mikir dulu. Oh gue ya? Mikir dulu. Oh gue ya? Kalau gue... Lagunya apa aja? Ya boleh. Nggak dari... harus dari Metosa. Atau lu mau buat lagu sendiri bisa juga. Kata-kata sendiri. Satu yang menggambarkan keadaan Indonesia saat ini. Getih. Gitu. Konflik agraria berarti. Rina? Kalau gua Itu apa ya? Siapa Mawang atau Mawan sih? Mawang. Itu tuh. Kagak jelas ya. Mengerti kan? Kagak jelas. Nggak dimengerti. Kagak jelas. Dami udah dapet. Apa ya? Kayak kata doang deh. Ya nggak apa-apa. Semifinal. Nanti malam aja. Uzbek. Iya. Semoga kita menang nanti malam. Tapi pas ini tayang pasti udah keluar hasilnya. Udah. Ini tayang di Pop Asia, kita udah nyampe Olimpiade. Amin. Ada yang lebih pas lagi lagunya Mawang. Aku suka keributan. Untuk apa berdamai. Itu lagunya Mawang. Itu pas itu. Itu cocok itu. Kalau gua memang ini tanpa disadari setelah rilis akhirnya gua lihat kok nyambung ya secara judul. Metosa itu kawasan Nusantara dimulai dengan igual tentang kesetaraan. Igual itu equal sebenarnya. Yes, ya. Tapi dalam bahasa Spanish igual. Gua ingin menggambarkan negara kita ini satu keadaannya dengan lagu penutup kawasan Nusantara, Kembalikan Terang. Kembalikan Terang. Dami nih Aji kayaknya. Jadi Ustaz. Dami jadi guru ngaji. Waduh. Dami apa Dam? Seandainya nggak works. Oh, tetap bermusik. Rina jualan jilbab. Oh iya kan, soalnya udah dilepas. Bisa dijual. Sudah dilepas, terus dijual. Enggak. Waduh. Jilbab Rina yang terakhir dipakai dilelang. Harganya mahal. Waduh. Mansen. Lu lah dulu. Apa ya? Jual bakso. Nah, lemah gua. Udah, lu jual bakso beneran? Iya kayaknya. Kalau Kalau Metosa nggak jalan. Oh,
Metosa nggak jalan, berarti gue di rumah. Ya udah kembali ke aktivitas masing-masing. Kembali ke aktivitas masing. Paling ngajar sih. Agung guru. Agung guru. Memang guru. Guru. Musik. Guru sekolah. Dulu sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Pahlawan perlu tanda jasa kalau kata. Iya. Oh ini perlu. Ya, saya memerlukan tanda Iya, jasa. iya, sih. iya. Rina apa? Tadi jual jilbab. Beneran lagi. Nih, kita kembali ke aktivitas masing-masing kan masing-masing dari awal. Kita sebelum ketemu apa yang kita aktivitas kita sehari-hari apa? Ya udah paling kalau selesai ini kegiatan yang biasanya nambah sama Metosa ya itu nggak ada. Udah jadi kayak realistis aja. Iya, masuk TV lagi kan. Iya. Dia masuk Kalau TV. kalau misalnya nggak works, kan belum berarti bubar. Kalau nggak works, I don't give a fuck. Gue tetap mau buat lagu, gue mau tetap kritis, Iya. gue mau tetap hidup, berdiri, Tetap berkarya. membuat karya. Setidaknya ini bisa jadi legacy untuk siapapun nanti yang mengenal kita. Karena gue percaya sesuatu akan ada masanya aja.